Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan, a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudlil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dimanapun dia berada dikehendaki disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik sama seperti kita, yaitu abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, bertakwalah kalian atau taatlah kalian, ibadahilah kalian, yaitu Allah, haqqa, yaitu dengan hak atau dengan benar, tuqatihi, dalam mengibadahinya, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa, melainkan wa antum muslimun, keadaan kalian dalam keadaan Islam dan beramal murni amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan-amalan agama yang lainnya, adat istiadat maupun aliran kepercayaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian melakukan hal yang seperti itu Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian dari yang salah keliru menjadi benar dan menjadi istiqomah dan selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adziman, dan barang siapa yang dia dimanapun berada, baik tua muda dewasa, mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faz, maka sungguh beruntunglah orang yang demikian itu, fauzan aziman, dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam atau terimalah semua ajaran Islam itu secara total. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti khutuwatus syaiton, karena setan itu memiliki langkah-langkah yang membuat kalian itu tidak mau masuk dalam Islam secara kafah. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan itu, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah salawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Semoga Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu sehat dan waktu luang, dan dengan nikmat itu kita bisa terus bertakwa kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses sakaratul maut, di mana sakaratul maut itu merupakan bagian yang ditunggu-tunggu oleh iblis dan bala tentaranya dalam menyesatkan manusia, karena itu adalah titik terpenting. Karena Rasulullah mengatakan wa innama a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal itu dihitung dari akhir hayatnya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan saling mengingatkan dan saling mendekat, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, mohon maaf ini ada sekilas pembahasan saja, tatkala seseorang itu sudah sakit
misalkan orang itu sudah tua, sakit keras ngoten nggih. Dan itu tatkala sakitnya mulai kambuh memburuk itu kan kecenderungannya dia di karantina ngoten nggih, dibawa ke misalkan ke tempat untuk pengobatan, rumah sakit yang lain-lain, yang dimana di situ tuh justru protokolnya itu membatasi artinya bagaimana? Kalau orang itu sakit kan masuk ICU ngoten nggih. Anggaplah masuk ICU itu yang boleh nunggu berapa orang? Bahkan tidak boleh ya kalau ICU nggih. Kalau UGD masih boleh. Nah, misalkan orang itu sudah ada di situ dan itu sudah waktu-waktu sakaratul maut ngoten nggih. Dan tidak ada yang bisa mendampingi dia, padahal perintah Rasulullah talkinkan orang yang akan mati itu apa? Dengan la ilaha illallah. Maka disitulah titik kritis tentang seseorang itu sedang sendiri. Dia hanya mengandalkan amalnya dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia saat itu gagal jantung dan dia mengalami sakaratul maut, kalau tenaga medis saat itu tidak dibekali ilmu tentang semacam psikologi kematian itu bagaimana dengan nasib orang-orang yang seperti ini. Ini bisa harusnya menjadi perhatian barangkali di kalangan medis itu menyediakan semacam pendamping dokter itu tidak hanya asisten medis saja, tapi juga asisten secara spiritual, mungkin ustadz seperti itu ngoten nggih. Jadi beliau itu didampingi oleh 2 orang itu yang bisa membantu menganalisa secara menyeluruh baik secara medis maupun non medis ngoten nggih. Begitu juga alangkah baiknya kalau orang-orang yang sedang sakit itu ya segera memanggil keluarganya, cuti dan sebagainya, supaya dia datang berkumpul untuk menikmati waktu akhirnya itu. Jadi berkumpul bersama dan dia bisa saling mengingatkan, barangkali saat itu sakaratul maut menjemput kan sudah berkumpul di situ dan tidak ada penampakan lain yang membuat dia terpikat. Anaknya semua di sini, jinnya mau menyerupai siapa kan gitu nggih. Dan mereka saling menguatkan, memegangi dan memandangi dan mentalkinkan itu sesuatu yang sangat luar biasa, pendampingan kepada si calon mayit tadi tatkala sakaratul maut. Nah, lantas apa gunanya ngambil cuti kalau orang tuanya sudah meninggal, dikubur baru datang menziarahi kuburnya? Kan ya lebih baik dia mendatangi tatkala masih hidup dan memiliki manfaat untuk akhir hayatnya. Itu menjadikan perhatian bagi kita semuanya ngaten nggih, bahwasanya bukan berarti kalau orang tua tuh misalkan sakit keras dan dia memilih untuk tidak dibawa ke rumah sakit, maaf ini kasusnya seperti itu, dia ingin menikmati waktu akhirnya, itu bukan merupakan suatu keburukan bagi anaknya ngaten nggih. Kan ada yang mengatakan, gimana kamu nih kok tidak mengusahakan kepada orang tuamu, kan seperti itu. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu nggih. Kok dibiarkan di rumah hanya ditemani saja. Nah, barangkali itu satu pilihan terbaik juga. Andai kata di tempat-tempat kesehatan itu bisa mengakomodir hal seperti itu ngoten nggih. Pak, ini sudah seperti ini ya, mau berikan kami izin supaya bisa berkumpul berapa orang di sini. Paling tidak ya jangan di ICU, mungkin segera dipesankan kamar khusus untuk ya menyelesaikan waktu-waktu akhir hayatnya. Ini satu petunjuk bagi kita jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sakaratul maut pada orang yang mukmin atau orang yang beriman. Di dalam riwayat hadis Imam Ahmad nomor hadis 17.803 dari sahabat Al-Bara' bin Azib qala, beliau berkata bahwasanya suatu ketika beliau dan para sahabat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansar. Rasulullah bersama para sahabat, termasuk periwayat hadis ini, berangkat bersama untuk menghadiri penguburan seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang telah meninggal dunia. Ini masih satu hadis dengan yang kemarin yang menjelaskan tentang orang kafir, tentang sakaratul maut. Ini bagian awalnya. Kemudian di hadis ini diceritakan selanjutnya, maaf kok belum ada respon ini. Fantahaina ilal qabri, tatkala kami sampai di kuburan, walamma yulhad, tatkala kondisi saat itu sedang digali kuburnya, yaitu liang lahat liang kubur dan liang lahatnya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menunggu waktu digalinya kubur itu dengan duduk.
wa jalasna haulahu, dan kami pun melingkari beliau, di sekeliling beliau juga ikut duduk. Wa ka'anna ala ru'usina thaira, saat itu seakan-akan situasi sunyi seperti banyak burung di atas kepala kami. Kemudian Rasulullah saat itu wa fiyatihi, dan pada tangan beliau itu beliau mengambil audan, yaitu apa, tongkat dari kayu. Barangkali itu batang tanaman yang ada di situ diambil oleh beliau. Yang kutu fil ardi, yang beliau gunakan untuk memukul ke tanah. Jadi Rasulullah mengisyaratkan dengan tongkat tadi dipukulkan ke tanah, dek dek dek. Nah, para sahabat melihat kejadian itu seakan-akan Rasulullah ingin menunjukkan yang ada di dalam tanah ini nanti loh, dan di tanah ini akan terjadi sesuatu yang sangat penting bagi dia. Maka Rasulullah pun setelah itu farofa'a, mengangkat apa, ra'sahu, kepala beliau ke atas langit, menghadap ke langit. Faqala, lantas Rasulullah pun berkata, ista'idzu billahi min azabil qabr, bertawudlah kalian atau mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari apa, azab kubur, siksa kubur. Marotaini au thalathan, beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Jadi diingatkan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sambil mukulkan apa, kayu di atas tanah tadi. Jadi Rasulullah menunjukkan ini loh, di sini nanti ada satu fitnah, dan di situ bisa menjadikan azab, bisa menjadikan nikmat. Maka berlindunglah supaya terhindar dari azabnya tadi. Maka kita kan sudah berdoa nggih di dalam sholat kita di akhir itu tentang apa, fitnah kubur. Maka salah satunya di sini diingatkan Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, innal abda al mu'min, ketahuilah sesungguhnya tatkala seseorang itu dimasukkan di dalam kubur ini, dan sedangkan dia itu seorang abdi, yaitu hamba Allah yang mukmin, yang beriman, seandainya yang dimasukkan ke dalam tanah ini orang yang beriman, idza kana fin qita'in min dunya wa iqbalin min akhirah, yang saat itu telah terjadi kondisi apa, terputus nikmatnya sudah putus, yaitu apa, dia ini terputus dengan apa, dunia, dan dia dikembalikan kepada apa, akhirat. Jadi sudah masuk ke alam akhirat, walaupun ini masih tahap awal, yaitu di alam barzah, alam permisah, dan di situ pun juga menjadi alam kubur. Nazala alaihi malaikatun min as-sama, maka tatkala seseorang itu sebelum dikebumikan, dia itu mati sakaratul maut itu, datanglah malaikat yang dari langit apa, menemuinya. Jadi dia tatkala berada di atas tempat tidurnya, kemudian dia sedang merasakan sakaratul maut, turunlah malaikat rombongan dari langit untuk menemuinya. Wajahnya putih berseri. Ini orang mukmin lagi. Orang mukmin didatangi oleh malaikat apa? Wajahnya apa? Bersinar. Ka'anna wujuhahum asyams. Wajah mereka ini seperti matahari, bersinar. Kalian bisa merasakan atau menilai wajah seseorang itu bersinar? Pernah ketemu dengan seseorang tidak kenal sebenarnya, mungkin di masjid atau di majelis ta'lim, maaf, mungkin kulitnya hitam, mungkin lebih hitam dari kula panjenengan, tapi tatkala dilihat itu wajahnya itu kok kayak bersih, terangan, nggih. Bahkan orang-orang yang beriman di Afrika sana, orang-orang Islam di Afrika sana, wajahnya sudah hitam, ngilap itu, tapi tatkala dilihat itu dengan senyumnya itu apa, terlihat seperti apa, yaitu bulan purnama, seperti Lailatul Badri, tatkala malam ada bulan purnama. Itu benar, itu wajah itu bisa berseri. Malaikat pun juga sama, tatkala dia pernah menjumpai penampakan itu di dunia, orang-orang seperti itu, dia merasa senang, loh kok ada yang dari langit datang dengan wajah yang menyenangkan pula. Makanya dia tidak merasa ketakutan saat itu. Ini siapa yang datang kok wajahnya bersinar? Ma'hum kafanun, di antara mereka ada yang membawa kain kafan min akfanil jannah, yang kafan itu diambil atau dibawa dari surga.
Ya rupanya ada satu malaikat yang dia ini mampir ke surga untuk bawa apa? Kain kafan. Bayangkan kain kafan dari surga. Jadi sesungguhnya itu kita ini nanti kalau mati itu akan dikafani 2 kali. Dikafani secara nyata zahir oleh saudara-saudara kita nanti setelah dimandikan, dan nanti kita akan dikafani dalam kondisi apa? Ruh kita. Tatkala ruh kita nanti keluar dari tubuh kita setelah ini malaikat melakukan tugas itu, maka akan dimasukkan ke dalam kafan dari apa? Alam gaib yang datang dari surga. Dan kafan itu wahanutun min hanutil jannah, itu wanginya ini ya dari surga, artinya wanginya luar biasa. Yang dikatakan Rasulullah itu ya dari surga, tidak ada wangi-wangian itu dijumpai di muka bumi. Jadi dia merasa baunya itu luar biasa. Maka dalam sebuah hadis dikatakan surga itu bisa dicium baunya loh dari jarak sekian-sekian itu. Berarti tatkala seseorang ini misalkan dia mujahidin gitu, dia perang kemudian sudah badannya sudah dedel duel, sudah luka, kemudian dia hampir mati, bahkan saat itu pun dia bisa mencium bau yang wanginya belum pernah dia hirup. Makanya dia kaget, tuh kok ada bau yang seperti ini. Nah itu alamat bahwasannya apa? Dia sedang berada di posisi yang diridhoi oleh Allah. Seperti di surat Al-Qari'ah nih kong, hatta yajlisu minhu matal basar. Maka tatkala malaikat sudah turun, salah satu dan yang lainnya itu mulai menata tempat duduknya. Berada di mana? Di sekeliling si calon mayit tadi. Dan mereka ini besar dan banyak sekali, bahkan sampai apa? Sejauh mata memandang itu dia melihat itu malaikat. Jadi ini rombongan, tidak hanya satu malaikat saja. Tsumma yaji'u malakul maut. Nah setelah itu ada satu yang keluar dari rombongan itu jalan lebih dulu, yaitu siapa? Malaikat maut. Jadi kalau ditanya malaikat maut itu siapa namanya? Ya Malaikatul Maut alaihissalam. Jadi namanya Malaikatul Maut. Walaupun dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan Israel dan lain-lain, tapi dalam hadis ini dikatakan namanya ya Malaikatul Maut. Hatta yajlisa, sampai malaikat maut itu datang dan duduk indar ra'sihi, di sisi kepalanya. Sebagaimana hadis yang dulu, roh itu diambil dari kepalanya, dari bawah, dari kaki itu naik, kemudian semakin dingin sampai kepalanya. Nanti tatkala hampir lepas dari tenggorokannya, tatkala itu manusia sudah tidak bisa berupaya lagi dan tobat sudah tidak bisa terima, tatkala sudah melewati tenggorokannya, lewat ke bagian mata, kemudian ditarik, maka matanya itu akan mengikuti arah ruhnya itu pergi, sehingga matanya terbelalak. Ada yang sampai apa? Melihat ke arah atas. Itu bukan suatu keburukan, tapi memang itu sudah sunatullah kalau ditarik seperti itu. Fayaqulu, lantas malaikatul maut itu di dekat kepala laki-laki yang mukmin tadi berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Kalau di surat Al-Fajr, an-nafsu mutmainnah. Seperti itu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, tatkala Ibnu Abbas beliau mengalami sakaratul maut, ada yang memanggil beliau dengan kalimat yang sama di surat Al-Fajr. Jadi salah satu yang disebutkan kalimatnya ya kurang lebih seperti ini. Wahai jiwa yang apa? Yang baik, yang tenang. Ukhruji, keluarlah kamu illa kepada magfiratin, kepada ampunan, dari siapa? Dari Allah. Ampunan Allah sudah ada di depanmu, maka keluarlah. Waridwan, dan juga apa? Keridhaan dari Allah. Jadi ini satu petunjuk jamaah rahimakumullah. Tatkala seseorang mukmin meninggal dunia ini, dia akan mengalami penampakan yang tenang wajahnya. Banyak di internet itu ya, foto-foto para mujahidin perang di Timur Tengah itu, wajahnya beliau tatkala dibuka kainnya itu ya putih, terang, bahkan ada yang senyum, bahkan ada yang sampai terlihat giginya, tertawa, semacam tertawa. Artinya dia melihat janji yang Allah berikan, yaitu apa? Ampunan Allah dan keridhaan, artinya diterima oleh Allah. Kalau sudah ridho itu semua selesai.
Artinya apa? Dosa yang lalu sudah beres semua gitu. Itu bukan hanya ampunan tapi keridhaan ini. Jadi keridhaan itu otomatis meliputi ampunan nantinya. Qala, berkata Rasulullah, lantas setelah itu roh itu mengalir. Jadi keluarnya itu mudah, langsung segera keluar. Karena apa? Dia dipanggil untuk menuju apa? Ampunan dan ridhaan Allah. Maka di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u illa maghfiratin mir rabbikum. Terus apa kalau sudah dapat maghfirah, ampunan? Wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Ayo bersegera kepada ampunan Allah. Jadi kalau dia bersegera dalam beramal, nanti dia akan menemui apa yang dia inginkan, yaitu apa? Ampunan Allah yang menjadikan dia masuk ke dalam surganya yang masing-masing diberikan kepada seseorang. Setiap orang itu tadi arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi panjenengan kalau sekarang punya rumahnya, tanahnya berapa petak tuh, nanti panjenengan punya kapling seluas langit dan bumi. Bayangkan ini rahmat Allah kepada orang yang beriman. Itu mengalir seperti apa? Tetesan air yang mengalir langsung seret dari mulut kendi. Sudah pernah lihat kendi tatkala dituangkan airnya seperti itu, segera mengalir. Jadi tidak pakai keruncal-keruncal, tidak pakai kecet-kecet seperti video yang kita dapati di pekan yang lalu. Tahu-tahu langsung meninggal. Nanti ada videonya. Orang-orang yang beriman tuh kalau dipanggil oleh Allah itu hitungan detik saja langsung selesai. Tek gitu sudah. Seperti kalau kula panjenengan ini ngantuk dadakan sudah ngantuk kan tekluk seperti itu Bahkan nanti videonya seorang ulama yang ngaji gini, beliau ngomong gini langsung tekluk seperti itu. Fayakhudhuha, maka malaikat maut pun akhirnya mencabutnya, ditarik langsung rohnya. Jadi begitu mudahnya. Maka tatkala itu telah terjadi, malaikat yang mencabut tadi, malaikatul maut mengangkatnya, itu tidak akan dibiarkan rohnya, tapi akan langsung diambil oleh malaikat yang membawa kain kafan tadi, segera dimasukkan kepada kafannya. Ini hatta ya'khudhuha, sampai roh itu setelah dicabut kemudian diambil, kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanut, sampai apa? Dia itu dimasukkan ke dalam kafan yang penuh minyak wangi tadi. Jadi dia akan wangi sekali. Ini nanti gunanya apa? Wangi-wangian ini untuk memberikan kemuliaan dia tatkala apa? Akan dicatatkan amalannya kepada tempat untuk mencatat amal kebaikan, yaitu di mana? Ailiyin. Kan ada sijin, ada ailiyin dikatakan wa ma adraka Ailiyun. Nah itu nanti dijelaskan, itu kitabum marqum, tempat untuk mencatat amal kebaikan di atas langit. Kemudian wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misk, maka si mayit tadi itu yang sudah mati tadi, maka dia akhirnya memiliki wangi yang sangat harum, bahkan yang paling harum yang ada di muka bumi. Ya wajar, karena ini pewanginya ini tidak ada di muka bumi, dari surga itu sudah dibawa ke bumi, ya pasti paling wangi. Maka dibawalah roh itu naik ke atas langit. Jadi tatkala kita melihat mayat, mungkin saudara kita yang meninggal dunia saat itu, takziah datang itu rohnya tidak di situ, rohnya sedang dibawa ke mana? Ke langit, dibawa pergi ke langit. Nah, maka tatkala sampai di langit-langit, bukan langit-langit rumah, maksudnya langit ad-dunya, sebelum sampai ke pintunya itu mereka melewati para malaikat yang sedang melaksanakan tugasnya, malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga mendung, awan mendung itu dan yang lain-lain. Maka mereka pun berkata, ma hadzal ruhut thayyib, siapa ini kok rohnya ini bagus dan wangi sekali. Mereka penasaran, malaikat saja bisa penasaran. Kemudian berkatalah dua malaikat yang membawa rohnya tadi di kain itu, dan diikuti oleh malaikat yang lain tuh Fulan ibnu Fulan, dia namanya Fulan, anaknya si Fulan. Maka para malaikat pun akhirnya menyebut, memberikan gelar kepada siapa? Laki-laki yang telah mati ini tadi dengan nama terbaiknya.
Jadi dia itu diperbagus namanya di antara malaikat, tentu diakui ini adalah nama yang terbaik bagi dia. Nyatanya apa? Dia ini meskipun di dunia dengan nama redaksi yang kalau kita artikan tidak seberapa, tapi oleh malaikat itu diakui itu adalah nama yang terbaik karena dia telah mengantarkan kepada amalan saat itu sebagai roh yang wangi sekali. Maka hatta sampai apa? Ilas sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Langit dunia itu adalah yang kita lihat malam ini gelap gulita nih, bukan langit ard, bukan langit bumi. Langit bumi itu yang biru, ini langit yang hitam, tidak tahu ini kita, mata kita tidak sampai ke sana. Disitulah langit lapis pertama, dan sampai ke pintunya diketok, meminta untuk dibukakan. Setelah dibukakan, maka pintu itu pun dibukakan, karena sudah tahu ini orangnya ini sesuai dengan kriteria, secara syarat boleh masuk. Jadi ada kartu pasnya ini kalau orang yang apa kafir munafik itu tidak boleh masuk, sudah baunya tidak enak, maka dia tidak boleh masuk, dilemparkan kemana? Ke bumi dengan cara apa? Yes, pokoknya dipantul-pantulkan sampai rohnya itu merasa kesakitan. Tatkala dibukakan pintu langit pertama, maka malaikat-malaikat itu yang ada di langit 2, 3 selanjutnya sampai langit ke-7 itu melakukan hal yang sama, diantarkan ke langit kedua, minta dibukakan pintu, diantarkan ke langit ketiga, diantarkan ke langit sampai ke langit terakhir, yang terakhir sampai apa? Langit yang selanjutnya sampai yang terakhir. Dikatakan dalam hadis ini hatta yuntaha bihi, sampai mentok, mendekati apa? Sidratul muntaha, pol-polannya langit ke-7 nih, ilas sama isabiah, sampai ke langit yang ke-7. Jadi roh kita nanti, termasuk kita nanti akan bisa melihat apa? 7 lapis langit tadi dengan kondisi kita sudah menjadi ruh, kalau kita ini menjadi orang yang beriman. Jadi orang yang kafir munafik itu tidak akan bisa melihat penampakan 7 langit ini dan para nabi yang ada di masing-masing langit tadi. Ini satu kelebihan. Kemudian tatkala sudah sampai di langit yang ke-7, sudah mentok ngoten nggih, fa yaqulullah azza wajal, Allah pun berkata, uktub kitaba abdi fi illiyin, sekarang tulislah, catatkanlah amal kebaikan hambaku ini berada di dalam kitab Ailiyin. Nah, bisa dibuka tafsirnya. Jadi kitab ini khusus untuk apa? Mencatat amal kebaikan. Dan itu berisi 99 lembar. Satu lembarnya dalam hadis itu, baik itu sijin, jadi satunya Ailiyin, satunya sijin, kalau dibuka ini sejauh mata memandang. Dan itu akan dihisab oleh Allah. Jadi Rasulullah itu mengatakan orang itu kalau dihisab itu bisa binasa. Karena apa? Waktu hisabnya itu bisa melebihi umurnya. Ketemu masalah ini ditanya, setelah itu melanjutkan kegiatan ini, melakukan perbuatan baik, ditanya lagi, lakukan perbuatan ini, ditanya lagi, akhirnya apa? Ya lama. Kalau kita kan hanya mengalir melakukan ini. Nah itu nanti akan ditanya, maka sampai segitu lamanya. Itu catatan amal kebaikan baik Ailiyin maupun sijin yang ada di surat Mutaffifin ini. Setelah selesai dicatatkan, bayangkan nggih, catatan itu 99 lembar banyak. Di situ malaikat mencatat dengan ilmunya, dengan kecepatannya itu. Seret 99 lembar itu di kitab Ailiyin itu selesai. Setelah selesai Allah mengatakan wa'iduhu ilal ard, kembalikanlah dia ke bumi. Dengan cara apa? Ya diantarkan lagi, diajak turun, kemudian ditaruhkan kepada jasadnya. Kalau malaikat yang menemani roh yang kotor, yang khabithah kemarin tuh dibuang langsung dari langit dunia karena bisa tembus. Nah seperti itu penghinaannya. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Dia harus dikembalikan ke dunia karena Allah mengatakan fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum, karena dari bumi itulah aku menciptakan mereka, dan kepadanya itu aku akan kembalikan juga. Dan wa minha ukhrijuhum, dan dari bumi itu pula aku akan mengeluarkan mereka untuk apa? Ya nanti kepada yaumul ba'ats dan yaumul hisab nanti. Jadi ini Allah menegaskan manusia itu diambil dari apa? Dari tin, dari tanah, maka kembalikan ke sana. Tempatnya itu di sana, dikembalikan dulu.
yang tidak lain adalah di alam barzah. Maka dari itu tatkala manusia itu meninggal dunia, maka dia itu sesungguhnya Allah memperjalankan orang itu kepada tempat di mana dia itu diciptakan dari saripati tanah di tempat dia meninggal dunia. Ngoten nggih. Barangkali panjenengan nanti ngoten nggih, asekan mungkin di Trenggalek, tahu-tahu nanti beritanya panjenengan sedang ada urusan kerjaan di Surabaya dan ditakdirkan meninggal di sana, boleh jadi saat itu dulu panjenengan itu diambil saripatinya untuk apa? Menciptakan tubuh panjenengan melalui proses di dalam rahim ibu kita itu dari saripati tanah di Surabaya. Seperti itu kurang lebihnya ngoten nggih. Kemudian dimasukkanlah roh itu kepada apa? Fi jasadihi, ke dalam jasadnya. Setelah dimasukkan ke jasadnya, kemudian dibawa kemana? Ke kuburan. Setelah di kuburan para peziarah pergi, maka yang terjadi adalah fayatihi malakani, datanglah dua malaikat lagi. Kemudian malaikat itu apa? Wa yujlisanihi wa yakulanilah, malaikat itu akan mendudukkan kita, roh kita loh, bukan mayat kita, tidak cukup nih mayat kita, nanti didudukkan dan ditanya. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah sama seperti orang yang kafir atau munafik. Man rabbuka, siapa pemeliharamu? Pertanyaan pertama ini ditanya siapa pemeliharamu. Maka orang yang beriman itu akan menjawab, wa yaqul rabbiyallah, Rabbku adalah Allah. Dan ini bukan hafalan loh, nanti ada penjelasan dalam hadis ini. Rabb pemeliharaku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi kepada dia, madinuka, apa din agamamu? Ini akan ditanya gitu. Maka perkara agama ini jangan dibuat main-main, di luaran orang pindah-pindah agama hanya untuk status, untuk kemudian menikah, tapi ketahuilah agama ini nanti akan jadi pertanyaan di alam kubur. Akan ditanya, dan kita tidak bawa KTP, ini tidak menunjukkan KTP, tapi akan ditanya. KTP ini gonta ganti, dan dia tuh berkata, diniyal Islam, dinku agamaku adalah al-Islam. Ini kalau orang beriman pasti Islam. Maka kalau orang yang tidak Islam, dia akan menjawab ya seperti yang kemarin, maka dia akan diazab. Kemudian pertanyaan ketiga, fayakulani lahu, berkata mereka berdua malaikat itu kepadanya, mahadzar rajul, ini ada gambar, menunjukkan presentasi, ini ada gambar laki-laki, alladzi bu'itsa fikum, yang dia itu diutus kepada kamu, apa? Kafatan linnas dalam Al-Quran, pada seluruh manusia di muka bumi, tidak hanya orang Arab. Nah, ini kafatan linnas, pada seluruh manusia. Kamu tuh kamu manusia. Fayaqul, lantas berkata si orang mukmin tadi, sirah tadi, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah yang salawat serta salam yang senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah, tapi jamaah rahimakumullah, kelanjutan hadis ini yang paling penting, bukan tanya jawab ini. Ada pertanyaan yang keempat. Selama ini pertanyaan kan cuma 3 gitu. Ada pertanyaan keempat, dan ini maaf sama Pak Mutin tidak dikasih tahu, barangkali tidak tahu. Fayakulani, mereka berkata dengan perkataan keempat, wa ma'ilmuka, kamu punya ilmu, kamu ngerti dari mana? Kok bisa jawab 3 pertanyaanku di awalnya? Kamu dapat ilmu dari mana? Bisa dari mana kamu? Nah ini tidak dikasih tahu ini. Jadi apa yang disampaikan orang yang ada di atas kubur kita, nanti kamu akan didatangi ini itu dan itu tidak ada gunanya, tidak akan didengarkan, dan bisa didengarkan tapi tidak bisa diucapkan, karena pertanyaan yang keempat ini yang membatasi. Kamu tahu dari mana? Jangan ngasih tahu ini anak saya ngasih RPN di sini, di kafannya dikasih tulisan itu, tidak. Dari mana kamu tahu? Kamu punya ilmu dari mana bisa menjawab ini dan tahu Muhammad siapa Rasulullah ini adalah utusan Allah, padahal kamu tidak hidup di masanya. Kira-kira panjang kalau ditanya dengan pertanyaan keempat, jawab apa? Bisa jawab? Gimana cara jawabnya? Gimana Pak Didin? Dari mana Pak Didin bisa jawab pertanyaan saya? Malaikat tadi Ludra tadi, kok bisa jawab dari mana? Ya gitu.
Kok bisa kamu jawab dari mana? Tadi Pak Mudin bilang, tidak gitu, tidak bisa jawab gitu, tidak bisa. Jawabannya ada di ini orang mukmin nanti, dan panjenengan termasuk saya nanti, insya Allah kalau kita semuanya beriman mati dalam kondisi seperti ini, lisan kita akan dibimbing oleh Allah dengan al-qaulul tsabit mengatakan jawaban pertanyaan yang keempat ini. Ini loh pungkasannya. Dan ini harus kita usahakan di dunia bersama-sama. Fayaqul, dan berkatalah roh tadi, qara'tu kitaballah, karena aku meluangkan waktu, tenaga, biayaku untuk belajar. Apa? Membaca. Maka Rasulullah yang pertama kali diminta apa? Iqra, baca kamu. Baca ayat kauniyah, ayat syariah. Lihat itu muka bumi ini kamu baca. Terus itu ayat-ayat syar'i itu, Quran-Quran itu kamu baca. Harus mempelajari ini. Kalau tidak mempelajari tidak dapat, tidak bisa. Dan orang yang tidak mau ngaji, maaf, tidak bisa jawab ini, tidak bisa. Karena ilmu ini diberikan oleh warathatul anbiya. Al ulama dalam hadis yang lain warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi yang menyampaikan isi kitab Allah. Dan ulama itu bisa kita jumpai di mana? Ya di tempat mereka memberikan ilmu, baik di pondok pesantren, di masjid, di majelis-majelis mereka. Dan kita harus datang. Ini jawaban yang pertama. Ini jawabannya tidak satu ini loh. Pertanyaan keempat ini jawabnya pakai 3 cara ini. Pakai 3 cara. Catatan yang pertama apa? Harus ngaji kita. Yang ngaji, yang dikaji apa? Ya bukan cerita, bukan guyonan, tapi kitab Allah. Harus ngaji kitab. Fa'amantu bihi. Langkah kedua, maka aku pun mengimaninya. Harus percaya, ilmu yakin dan hakul yakin apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Oh seperti itu ya, kalau dari Al-Quran, dari hadis sahih, kami iman. Dan ini dicatat oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Di surat Ali Imran Allah mengatakan di salah satu kalimat orang-orang, bentar, inna fil sama Rabbana, dia meminta kepada Allah, dia datang kepada kita. Sebentar, saya agak lupa ayatnya, sebentar lah. Rabbana innana sami'na munadiyayuna dilil imani an aminu birabbikum fa'amanna. Perkataannya di situ. Saya mendengar ada yang menyampaikan dari kalangan manusia ini tentang apa? Imanlah kepada Allah. Birabbikum, pada pemelihara kamu, yang kami lakukan setelah itu datang seruan itu fa'amanna, maka aku pun mengimaninya. Jadi harus beriman seperti itu. Dan yang ketiga adalah wasodaktu, dan membenarkannya. Membenarkan apa? Ya beramal soleh, sedekah, sodako, membenarkan janji-janji yang telah diberikan setelah mengimani dan membenarkan. Jadi ini jawaban keempat dengan 3 cara ini, dan ini hanya bisa kita dapati kalau kita benar-benar hadir di majelis ilmu bersama ulama. Ini tidak pakai apa ya repean, karena Pak Mutin ya tidak ngasih tahu ini, jadi ini batasannya. Itu jamaah rahimakumullah. Baik, kemudian setelah itu fayunadi munadin, maka ada yang menyeru, yaitu apa? Ya muadzin dari langit, fis sama, dari langit, mengatakan tatkala kita setelah menjawab 4 pertanyaan tadi, an sadaqa abdi, dia adalah hamba Allah yang benar. Benar jawabanmu. Kalau guru 100, maka dia akan lulus. Apa kelulusan dia setelah menjawab 4 pertanyaan dengan bantuan Allah al-qaulul tsabit? Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Hadisnya masih panjang nih. Jadi ternyata dalam hadis ini ada rahasia-rahasia yang bisa kita dapati dalam apa? Menyongsong kematian kita dan menyiapkan tentang fitnah kubur. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Tidak ada yang bertanya toh? Saya yakin sudah paham semua. Semoga ada yang bertanya. Oke, silakan. Ya, jadi bagaimana dengan Nabi sebelum Muhammad, ngoten nggih?
itu di dalam penjelasan kita dulu tentang mengenal Baitul Maqdis Nabi Isa itu ya seperti itu, pertanyaan sampai pada rasulnya mereka. Jadi yang ditanyakan kalau dia umatnya Nabi Isa, nanti yang ditanyakan tentang Nabi Isa sampai Nabi Isa. Kenapa? Loh, Nabi Isa kan membawa Islam, Nabi Musa kan juga begitu. Wa anaftartuka fastami lima yuha innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Musa aja disuruh apa? Ngibadahi Allah dan sholat. Islam juga. Jadi nanti pertanyaannya rasulnya ini adalah sesuai dengan zamannya. Makanya ditampakkan nanti sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Ingatan mawon, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.